welcome back to Lipod alias Liar Podcast. Di podcast kali ini kita tidak akan ngomongin tentang film. Dan saya tidak bersama adik saya bersama Madam Yuyun alias bunda saya. So in today's video we're not going to talk about movie. Yes, I mentioned it before. But we're going to talk about lifestyle. As you guys can see on the first opening video, Lipod is not always about movie and book. It's always been three options on Lipod, which is lifestyle, movie, and book. And yes, today's the day I'm going to talk about sex education with my mom, because we all guys know in Indonesia we're not actually talk about sex education, right, Bang? Iya juga sih, kalau di Indonesia edukasi pendidikan seks itu dianggap tabu kali ya. Tapi menurutku sih itu harus disampaikan sejak usia dini, biar mereka tahu bahwa ini loh bedanya laki dan perempuan. Bahkan pengasuhan pun akan sangat berbeda kalau kita menyadari bahwa ada yang berbeda dari anak laki-laki dan anak perempuan. Contoh terkecilnya, jangan sampai anak laki-laki ingin mandi bareng dengan anak perempuan, bahaya kan? Nah, bahkan kesananya juga akan sangat berbeda dengan cara pengasuhan yang lain, termasuk pilihan pakaian, pilihan warna, bahkan pilihan hobi mungkin. Terus juga nanti kesananya juga pendidikan juga akan sangat berbeda kalau kita menyadari bahwa there are differentiate between boy and girls. Ini ada perbedaan yang sangat signifikan, yang sangat signifikan, yang sangat kontras antara mereka gitu. Jangan disamakan mentang-mentang biarin aja ada anak kecil, nggak bisa seperti itu. Justru kita harus memperkenalkan ini loh anak perempuan, ini loh anak laki-laki. Tidak bisa disamaratakan gitu. Dan ini yang banyak saya temukan di sekitar kita bahwa bahwa ada budak letik gitu kan, ya bisa seperti itu juga gitu, bahwa kita orang tua harus bertanggung jawab. Jangan sampai nanti setelah gede, kenapa anak saya senang pakai rok, anak laki-laki senang pakai rok, atau kenapa anak laki-laki senang make up. Dan itu saya terus terang aja, saya agak menyalahkan orang tuanya juga gitu ya. Yeah, because I think gitu, it's a part of parenting untukku, karena gini loh, kalau parenting yang udah benar, yang diterapkan di rumah, it won't be missed, ya nggak? Kalau misalkan ada memang sudah di jalurnya, terus maksudnya si orang tuanya udah ngerti cara bagaimana berpikir perempuan seperti apa dan laki-laki seperti apa. Dan saya juga agak bingung gitu, emang mereka memisahkan antara laki-laki dan perempuannya kapan gitu loh. Kalau tidak sejak awal. Yang saya lakukan ketika kamu lahir, saya udah tahu, oh ini anak perempuan jangan diajak payangan misalnya, walaupun nanti mungkin mereka memilih itu, ya nggak apa-apa, it's okay gitu, itu just a hobby. Tapi di awal udah harus diterapkan dulu, kamu anak perempuan, kamu harus seneng centil gitu. Tapi kalau anak laki-laki, ketika si abang lahir, saya tidak mengajarkan si abang melakukan hal yang sama dengan kakak kan. Akan sangat berbeda karena si abang kan laki-laki. Anak laki-laki saya menganggap wajar aja kalau jalan lari-lari. Kalau anak perempuan, please slow down, please walk. Dan saya udah menerapkan dari kecil, mereka tidak mengenal kata tidak gitu loh. Karena saya pikir ketika anak itu yang di bayangannya itu kata kerjanya kan. Misalnya lari, oh kebayang kan, lari itu ada kata kerjanya yang seperti itu. Tapi katakan jangan lari, gimana, nggak ada gambarnya. Ketika kita mengatakan jangan lari, dia lari tambah kencang karena mereka berpikir jangan itu tambah gitu loh. Dan kembali lagi ketika saya menyadari, oh ini anak laki-laki dan anak perempuan, dia sangat berbeda lah. Ya seperti itu. Bahkan sejak kecil kakak juga kan nanya, ibu kenapa abang gitu, udah kakak mah nggak gini. Iya, ini kan berbeda gitu. Terus ketika pemilihan baju juga, ini aja baju kakak, nggak boleh, kakak dan abang itu berbeda gitu loh. Bahkan ketika pemilihan
maaf ya, tempat duduk. Saya sudah ini ya, maaf tapi ya ini mungkin berbeda dengan budaya Indonesia, tapi ketika pemilihan tempat duduk, anak laki-laki harus ada di sebelah kirinya anak perempuan, karena maaf, kancing baju itu kan ke sebelah sini ya. Iya. Kalau misalnya ini, aduh bahaya nanti kalau misalnya kancingnya tidak rapi atau itu suka kan, ada apa namanya ya ada celah yang kelihatan. Dan itu betul-betul saya terapkan ketika sejak kecil, bahwa anak laki-laki itu maaf ya, ini budaya Indonesia juga, harus melindungi anak perempuan. Dan saya juga menerapkan agama juga di situ, bahwa anak laki-laki itu imamnya anak perempuan. Ketika kakak belajar sholat dan kakak kan kakak yang jadi imam, nggak bisa. Yang jadi imam tuh laki-laki, dan itu saya terapkan dari sejak kecil gitu. Sampai nggak mau kan kakak sampai sekarang mungkin enggak di imamanku abang adek, ya nggak apa-apa gitu, itu mah pilihan kan ya. A few time I do that. Tapi kan ketika I mean aku sholat di imamin sama abang, itu oke, sekarang udah gede. Tapi ketika kecil ngomong ya nggak apa-apa, tapi saya terangkan bahwa kamu anak laki-laki harus jadi imam, itu menurut agama. Tapi ketika saya membesarkan anak laki-laki dan anak perempuan, tentu saja ketika anak perempuan, kakak seneng main selendang di sininya gitu. Sambil lari-lari. Ini ya gitu. Karena ketika kakak kecil, film India di Indonesia lagi booming. Nah, tapi ketika abang Spider-Man, tentu saja saya tidak memberikan selendang yang ngegebay gitu. Dari kecil saya ini, abang pilih ini mau Spider-Man mau ini, tapi Batman saya tidak memberikan pilihan Barbie atau unicorn, itu kan enggak. Ketika udah gede sih abang seneng unicorn, oke, itu udah pilihannya. Tapi dia udah tahu, oh unicorn itu banyak dipilih perempuan. Tapi ketika dia bisa memberikan alasan logis, it's okay, unicorn is unisex, oke, mangga gitu, karena udah gede gitu. Tapi ketika kecil saya betul-betul membedakan antara kamu anak perempuan, kamu anak laki-laki. Dari tas juga sebenarnya, even though aku tomboy ya waktu kecil, tapi dilihat dari tas aja udah beda. Biasanya aku lebih memilih tas yang lebih agak berwarna daripada si abang. Biasanya punya yang robot-robot atau base colornya itu hitam, even though udah gede aku malah suka yang hitam abu-abu biru gitu. Iya. Dan kadang-kadang saya juga dipandang aneh ya sama orang tua yang lain gitu. Ketika bermain di apa ya namanya ya itu game station apa ya? Game station. Ketika abang main tembak-tembakan dan kakak juga main tembak-tembakan, saya selalu ngomong dulu, Kak, ini permainan anak laki-laki. Saya omongin dulu. Tapi kalau misalnya kamu senang memainkannya, it's okay, tapi kamu harus tahu ini permainan laki-laki. Dan ketika abang pengen naik apa itu bom apa ya? Pokoknya karusel. Karusel. Nah, dan saya tidak pernah membiarkan abang menunggangi binatang. Karena apa? Karena saya berpikir, aduh bahaya, jangan-jangan ini binatangnya dalam bentuk yang cantik. Iya. Ya kan? Makanya ketika abang naik karusel itu, saya selalu menyimpannya di mobil, di pesawat, di pokoknya tidak di binatang deh. Karena binatang di karusel itu kan tidak digambarkan ini laki apa perempuan. Kan saya takutnya gini, mungkin ketakutan yang terlalu paranoid gitu ya, bahwa ini anak laki-laki naik binatang yang perempuan, aduh bahaya, jangan gitu. Nah itu saya sampai ke sebelah situnya gitu. Bahkan tentang pemilihan, sekali lagi itu ya, properti, saya mengizinkan kakak, oke, kakak dulu seneng yang pink ya, sampai jijik sekarang ya. Jijik banget, ya Allah. Tapi abang dari kecil, abang sudah diarahkan, abang Spider-Man, udah lama, udah gede abang nggak suka Spider-Man, it's okay gitu loh. Bahkan abang sekarang seneng cloud, it's okay, tapi saya katakan dulu ketika dia memilih spray yang cloud itu, saya ngomong dulu, abang benar nih, ya nggak apa-apa ibu, ini nggak apa-apa gitu. Ini kartun ya, kartun gitu. Dan saat aku Captain America, kakak memilih Captain America, tapi saya yakin abang memilih karena
pikirannya praktis kan, Bu nanti kalau kotor kan kelihatan kalau cloud. Oh iya juga ya gitu ya. Kalau sekarang abang juga memilihnya yang apa ya, yang praktis. Memang sih sempat ada gurunya di SMA mengatakan toh di kelas eta mah lalakina juga awalnya hukum. Saya berpikir enggak terus saya juga agak menyalahkan, maaf ya ini sekali lagi walaupun saya guru juga, tapi aduh please dong guru jangan ngomong gitu loh. Luruskan dong kalau misalnya perspektifnya tuh belok jatuhnya. Kalau ini jangan dihakimi karena maaf, omongan orang tua, omongan guru itu doa. Terus awas, hati-hati, guru atau orang tua itu figur, jangan ngomong yang negatif gitu. Dan ketika itu saya agak protes juga, jangan ngomong gitu Pak gitu. Tapi dong stop jangan diperpanjang gitu. Karena lebih banyak gini Bu, kalau di Indonesia ini keluar dari sex education dulu, di Indonesia itu berpikir kalau misalkan dia sudah menjadi guru atau sudah menjadi figur yang lebih tua, itu berpikirnya bukan lagi objektif, tapi menurut umur. Oh aku udah makan asam garam kehidupan gitu, even though you're not ya gitu. Kalau aku sama bundaku kita diskusi teriak-teriak nggak apa-apa, nggak masalah. Maksudnya ya udah, it's for something that it's worth gitu. Kita lebih banyak diskusi ya kita banyak diskusi. Kalau misalnya saya menyadari bahwa saya manusia banyak salahnya juga gitu loh, dan semua orang tua harus paham juga bahwa tidak semua orang tua benar terus gitu loh. Somehow itu adalah mindset. Jadi kalau misalkan mindset orang tua, ini yang dari jurnal aku baca, mungkin kalau aku nemu jurnal lagi dan dalam bentuk bahasa Indonesia nanti aku tulis di deskripsi bawah, karena di Indonesia jarang banget yang pengen baca bahasa Inggris. Ya udah aku iniin aja. Aku sebutin aja. Orang tua itu berpikir bahwa somehow fetus itu kan janin ya di dalam perut, yang dia berpikir bahwa gitu ya? Itu miliknya, itu engun gitu. Padahal singa aja gitu ya, yang dia nggak punya pikiran, kalau singanya udah gede dia lepas gitu. Tapi di Indonesia nggak kayak gitu. Dan ya pemikiran mungkin pemikiran udah beda ya. Yang saya pikir mungkin itu budaya juga kali ya. Kan orang Indonesia agak sulit juga melepas anaknya untuk pergi ya. Iya betul. Buat saya it's okay gitu loh. Makanya saya dari kecil saya katakan, walaupun kamu perempuan kamu berhak melalang dunia, walaupun kamu laki-laki nggak ada masalah, nggak ada salahnya kalau diem di dapur gitu loh. Oke aja, cuma please deh bedakan antara mendidik anak laki-laki dan anak perempuan. Karena anak perempuan punya fitrah yang seperti ini, anak laki-laki punya fitrah yang seperti ini. Jangan disamaratakan. Jangan mentang-mentang kun mah udah kletik buanan hayu di mandian bareng. Oh jangan. Mereka harus punya aurat dari kecil kan. Jangan sampai ya ketika melihat kan anak lebih penasarannya sangat tinggi gitu. Neuronnya udah masih tuh kayak nyarios gitu pamali. Anak tuh nggak bisa cukup pamali. Kalau tidak mau menjelaskan ya lepas, ya bedakan antara pendidikan anak laki-laki dan anak perempuan. Bedakanlah sikap mendidik orang tua antara memperkenalkan bentuk tubuh, bagian-bagian tubuh itu dari kecil. Jangan sampai mereka mencari udah gede gitu loh. Dan ini tanggung jawab orang tua untuk menjelaskan ada perbedaan yang sangat kontras antara laki dan perempuan, dan itu tidak bisa ditoleran. Mungkin dewe gede, nggak bisa, harus dari kecil. Karena gitu. kebiasaan. Akhirnya anak laki-laki ketika lihat teman-temannya bawa boneka, maaf ya tetangga kita melakukan itu gitu. Tapi maaf, ketika anak laki-laki temennya bawa boneka, anak laki-laki pengen bawa boneka juga, jangan gitu loh. Sekarang si abang seneng boneka karena binatang bentuknya, dan dia suka pakai buat sama storytelling. Dan si abang bukan untuk dimainkan eyong-eyong, dia nggak suka. Enggak gitu, cuma dia ini binatang gitu loh. Dan si abang nggak punya boneka bentuknya orang, itu nggak punya gitu. Ya aku juga nggak punya. Nah, iya. Bahkan Barbie ya pernah itu kan punya. Pernah punya hanya karena untuk gaul. Iya gaul, tapi nggak pernah main. Jadi kalau misalkan sendiri ya udah aku main yang lain.
Dan Barbie itu hanya dimainkan kalau sama teman-teman ya, takutnya diajakan. Mohon maaf, dulu sosial means too much for me, tapi sekarang udah bodo amat, udah nggak peduli. Sebenarnya means juga sih, cuma kalau misalnya apa ya sesuatu yang bermanfaat lah, mangga mau bersosial mangga. Lagian kan sekarang udah pada gede, hidup ada di tangan kalian kan, seperti itu ya. Cuma sekali lagi saya menekankan juga, nanti suatu saat kalian punya anak, tolong bedakan, ajarkan perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan sebelum mereka tahu dari orang lain. Harus dari ibunya, harus dari ibunya dulu, karena ibu itu adalah guru pertama untuk mereka. Iya, madrasah pertama. Ya, gitu. Nah, ini juga sebagai sentilan buat orang-orang tua yang menyalahkan anak-anaknya suka buka porn. Iya. Itu kan udah maksudnya karena mereka penasaran. Kenapa dari waktu kecil mandi bareng, ketika nanya, jangan ngomong itu, pamali gitu. Itu jelek, itu kata itu jelek. Jangan. Nah, anak kan menurut saya pernah tahu gitu loh, bahwa anak itu jangan dikatakan jangan. Tidak, itu jangan, nggak boleh, katakan yang positif gitu loh. Makanya dari kecil saya agak jarang mengatakan jangan lari, tapi saya mengatakan jalan, jangan makan itu, jangan makan cepat-cepat nih, makannya gini loh. Terus kan anak-anak biasanya tidak mau kan dipegang waktu nyebrang. Saya hanya mengatakan, ini tangan ibu, pegang dong gitu. Saya tidak pernah mengatakan jangan lari, jangan nyebrang sendiri, enggak. Tapi saya mengatakan, ini tangan ibu, pegang dong gitu. Ya mungkin itu perlu latihan juga, karena kalau saya lihat kebiasaan juga gitu loh. Karena enak aja ketika melarang anak jangan lari, karena merasa superior, Bu. Itu termasuk salah satu superior. Itu dari yang jurnal aku baca juga. Ya. Cuma itu memang salah satu bentuk superior antara orang ya? tua dan anak. Ya bisa juga. Dan ini pun yang paling lucu adalah, aku beberapa waktu lalu, a month ago kalau nggak salah, aku bikin polling di Instagram tentang apakah kalian pernah diajarkan tentang seks edukasi atau enggak. Jawabannya adalah iya dong, pasti. Sama yang kedua adalah enggak lah, itu tabu gitu. Dan ternyata interestingnya hanya sekitar 13% yang berkata bahwa dia diajarkan seks edukasi. Nah, itu yang menurut saya itu telat. Itu kalau mengajarkan seks edukasi udah gede, udah anak taunya tabu. Bahkan sekarang media sosial sangat mempengaruhinya sangat hebat gitu ya. Dia daripada diomongin tabu tuh apa sih gitu loh. Ya udah, nyari aja sendiri. Akhirnya ya bukalah situs porn yang sekarang sangat mudah diakses gitu ya. Bahkan anak kecil aja bisa buka. Ada saya beberapa waktu lalu sampai miris dengarnya ya, bahwa ada anak SD kelas 2 itu kecanduan cerita porno. Aduh, saya sedih dengar. Anak kelas 2 SD baru belajar baca, tapi kok ya bacanya yang seperti itu gitu loh. Aku kelas 2 SD baca apa, Bun? Ketika itu kakak udah mulai baca kartun, tapi yang kartunya yang tulisannya yang satu halaman itu hanya satu bumble. Oh iya, yang itu ya, Guri the Black Ink. Apa tuh? Yang saya lupa itu, tapi kebanyakan kartun cerita bergambar ya. Yang satu bubble itu satu halaman, satu bubble tulisannya gede-gede gitu. Cuma satu kalimat, satu paragraf gitu. Dan saya betul-betul mengedit dulu ya itu. Dibaca dulu biasanya. Yang kakak baca itu apa gitu. Satu, jangan membuli orang di isinya. Yang kedua, ya itu porno itu jangan gitu loh. Atau body shaming untuk si tokoh yang lain itu saya betul-betul menjaganya. Jangan sampai gitu loh, anak kecil udah belajar menghina gitu loh. Ya itu miris. Ayolah, disyukuri apa yang kita punya gitu loh. Karena Allah juga menyuruh syukuri apa yang kita punya gitu loh. Allah tuh udah memberikan yang sangat sempurna. Tugas kita hanya satu, mensyukuri aja gitu loh. Seperti itu. Gini Bu, kan di ini ya,
kita lihat dari sekitar aja gitu ya. Dari kecil mungkin aku udah diajarkan bahwa dipegang itu sesuatu yang sangat krusial. Oh betul. Tapi di apa ya, di lingkungan kita memegang itu hal yang normal. Oke. Dulu ketika kakak atau abang kecil, saya betul-betul menjaga anak saya tidak boleh digendong siapapun. Anak saya yang perempuan hanya boleh digendong laki-laki itu dari keluarga. Jadi tidak boleh ada tetangga gendong itu, oh maaf jangan gitu loh. Anak apalagi anak laki-laki si abang gitu loh, terus dipangku gitu loh sama ini, atau maaf ya, kalau menyusui kan kalau di kita mah ada nangis ngeluarin payung. Dan saya menjaga itu, saya selalu mengatakan, abang ini itu punya orang lain, itu auratnya orang lain, jangan dilihat ya, nanti abang udah gede juga tahu gitu bahwa ada bagian anak perempuan ini loh, abang tidak boleh menyentuh bagian dada sampai lutut, itu nggak boleh sama sekali. Dari mulai bahu sampai lutut itu jangan biarkan seorang pun menyentuhnya. Yang boleh menyentuh itu hanya kamu sendiri dan ibumu, sekali lagi ibumu. Dan itu saya lakukan sampai abang bisa cebok sendiri. Udah bisa cebok sendiri ketika abang elektris ya. Ketika abang TK kali ya, karena ketika TK udah disunat. Disunat udah mulai enggak, tapi dia masih merasa jijik kalau ke toilet. Saya masih membantunya. Tapi ketika dia udah bisa, saya udah betul-betul melepas, itu milikmu, itu nggak boleh ada seorang pun yang menyentuh gitu. Sama anak perempuan juga, bahkan anak perempuan dari bayi nggak boleh disentuh ayahnya, bahaya. Walaupun ayahnya tetap ayahnya laki-laki, anak bayi perempuan itu nggak boleh. Bayi perempuan itu milik ibunya. Memang boleh digendong untuk menunjukkan kasih sayang, tapi please, ketika ayahnya menggendong harus ada seseorang di situ untuk anaknya. Bukan paranoid, bukan, tapi memang menurut agama juga seperti itu. Menurut agama anak perempuan nggak boleh tidur sama ayahnya. Bahkan anak 2 tahun sudah harus terpisah dengan orang tuanya. Dan anak perempuan itu sekali lagi tidak boleh tidur berdua dengan ayahnya, itu nggak boleh. Dan itu yang orang-orang menganggap aku aneh gitu loh. Tapi ya whatever, terserah. Ini loh saya, ini anak saya. Siapa yang mau melindungi anak saya kalau bukan saya, ibunya gitu. Dan itu yang saya baca, bahwa anak perempuan itu sama sekali tidak boleh tidur dengan ayahnya. Maaf seandainya ini kontroversi, tapi itu yang saya lakukan. Karena ya mengerikan ya sekarang berita di luar sana gitu loh. Bahkan naudzubillah min dzalik gitu. Itu yang saya sangat hindari. Ketika si abang sudah bisa cebok sendiri, ya udah mangga cebok sendiri gitu loh. Mangga melakukan toiletnya sendiri gitu loh. Jangan minta bantuan lagi, itu udah milikmu. Bahkan kalau sekarang udah gede kan, saya kalau misalnya masuk kamarnya juga kan saya masih minta izin ya, karena itu bukan wilayah saya lagi. Mereka punya dunia sendiri. No, even though I'm a girl gitu ya, bunda tuh kalau misalkan mau masuk kamar tuh pasti ketok dulu. Iya. Biasanya. Karena anak itu sejak remaja itu sudah punya privasi sendiri, dan kita para orang tua harus menghormati privasi mereka. Ya sebagai anak juga, I don't ask more sebenarnya, cuma minta privacy dan room gitu buat inilah aku gitu loh, inilah duniaku. Ibu nggak harus punya andil. Oh ini apa sih kayak gini gitu. Remember when I was love Koreans kind of stuff. Ya mungkin itu salah satunya, saya menjaga privasi anak-anak saya gitu loh. Sekarang si abang kamarnya berantakan, aku bilang Hot Wheel di mana-mana. Saya diizinkan untuk merapikannya, membersihkannya, dan saya tidak berani. Udah biarin aja, emang mau pikirin gitu loh. Yang nyaman juga dia. Itu dunianya dia. Biarkan dia menikmati dunianya sendiri gitu loh.
Dan ketika saya diizinkan untuk masuk, it's okay, saya masuk gitu. Bahkan untuk masalah pribadinya mereka juga, saya kan selalu bertanya, do you need my help? Do you need my advice? Do you need me to solve your problem? Tapi ketika mereka, oh I can handle it, ya udah, saya kewajiban saya orang tua berdoa aja deh yang banyak. Udah. Jadi sebetulnya gini loh, kalau dari sisi otak yang berbeda juga perempuan sama laki-laki udah beda. Dan seks edukasi itu, it's not all about how you have sex, karena itu udah nanti gimana ya, memang ibu juga menjelaskan bahwa seks itu addict. Itu bunda kasih tahu SMP kalau nggak salah kelas 3. SMP. Biasanya SMP, bahkan si abang agak lebih awal lagi. Karena dia laki-laki. Karena laki-laki. Selalu ingin mencoba, itu yang bahaya. Jadi daripada mereka mencoba, lebih baik mereka tahu dulu akibatnya gitu. Jadi ketika saya mengatakan bahwa be careful, sex is addictive. Karena apa? Saya tunjukkan ini loh, seks itu ini. Akibatnya ini gitu loh. Ya ada sebab dan akibat. Nah, itu jadi kalau kalau gini loh, pemikiran orang Indonesia Bun, kalau orang tua tuh pengen kalau anaknya itu kalau dia bilang jangan, ya udah jangan dilakukan, tapi it's not like that gitu. Oh nggak bisa. Anak itu punya neuronnya masih jalan. Apa ya, kepenasaran yang sangat tinggi gitu. Dan tugas orang tua adalah menjelaskan segamblang mungkin dengan bahasa mereka. Jangan sampai ditutup-tutupi, bahaya, ditutup-tutupi anak malah nyoba nyari sendiri gitu. Dan nyari sendiri mending malah bahaya. Iya, kalau nyari sendiri mending kalau misalnya nyarinya ke ke ahlinya, ke ke seseorang yang bisa dipercaya yang gitu, yang gitu. bertanggung jawab. Kalau nyarinya ke internet, nah loh, akhirnya lebih bahaya. Akhirnya ada sesuatu yang disalahkan anaknya. Padahal kan itu bagian dari parenting. Iya, lihat dirimu sendiri. Main dulu. Sudah melakukan yang seharusnya belum, gitu loh. Dan saya minta ke calon orang tua ya. Oke. Calon orang tua, mangga, please, itu hak mereka untuk tahu, dan jangan tutup hak mereka hanya dengan kata, jangan gitu, tabu, jangan, nggak boleh. Ya please deh, terangkan dengan bahasa mereka. Itu sebenarnya intinya itu. Gitu ternyata guys. Jadi jangan memandang kalau seks edukasi itu tentang sesuatu yang tabu. Sesuatu yang tabu dan apa ya, kalau jangan dibicarakan. Itu harus dibicarakan dari kecil. Iya, nggak harus ditutup-tutupi karena itu after all itu biologis gitu. Dan itu menempel gitu. Melekat terus sejak lahir sampai meninggal kan gitu. Hasrat juga sebenarnya kan, libido sebenarnya anak baru lahir aja dia udah punya libido gitu dari itu baca di Sigmund Freud, ada di beberapa jurnalnya Sigmund Freud tentang seks edukasi dan seks apa ya namanya, seksologi kalau nggak salah. Pokoknya cari di Sigmund Freud, kalian bisa baca di situ. Kalau aku ada linknya nanti aku seperti biasa ditulis di description box. Oke, segitu aja lipod kita tentang masalah perbedaan anak perempuan dan laki-laki. Tentu saja tentang seks edukasinya juga dari anak kecil. Kita akan membahas ini lebih lanjut. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa biasa tulis di komen below dan kita akan baca. Kalau ada waktu kita akan buat Q&A kalau misalkan banyak banget pertanyaan dan aku nggak bisa share it on my personal kalau bisa dijawab, kalau bisa dijawab, kita pelajari dulu ya. Iya, kita pelajari dulu, kita baca dulu, karena kita juga based on science, kita nggak ngomong langsung peletak yang kita inginkan gitu. So, ya udah segitu dulu. Kita akan ketemu di Lipod selanjutnya masih bersama Ibu Yuyun. Dan ya, we'll see you on the next one. Bye bye.